mulai tumbuh rasa apresiasi dulu ya tahun Hmm. berapa ya 2005 2005. Eta karena teh kan umur masuk sabaraha? mungkin ada darahnya juga ya dari Aya mencek barudak urang mah nya aya teureum, aya teureum. terus teh naon ya guru bahasa Sunda terus teh naon cinta ya Anjing aya turunan Bang malah mah gitu unggul. ada yang wah cuman ada tiang Tiang listrik listrik. kan suka bikin kita berpikir oh ini Gaji tiang listrik no. Gosrek pindahkeun. jadi Oke barudak, hari ini saya di satu tempat yang bagi saya pribadi ini sangat-sangat legend di daerah Kabupaten Kuningan. Hari ini saya sengaja menyempatkan waktu untuk datang ke satu studio foto. Di samping saya sudah ada narasumber yang menurut saya sih biasa saja karena setiap saat setiap hari lah saya sering berjumpa dengan beliau. Sesuatu yang sangat menarik yang harus saya kumpas dalam dunia pemotretan lah, fotografer. Teman-teman yang suka dengan dunia seni fotografi mungkin ada sedikit spill lah terkait tema yang mau saya kumpas tuntas pada kesempatan kali ini. Jika orang biasa banyak terkudu pakai formal pakai bahasa Indonesia. Tenanam campur wae. Oke barudak, kita beri tepuk tangan buat nyebutnya tuh akangnya geleting nyebut akang. Ade Bagus Lukman Julfikar atau disebut Bagus Motret lah. Tepuk tangan buat Ade Bagus Motret. Oke, sebelum kita kupas tuntas terkait dunia pemotretan, ada beberapa banyak pertanyaan yang mau saya gali kepada Ade lah. AA-nya orangnya buta. Abagus. Ada mah ada kamera. Enak udah disensor ya. Yang mau saya kupas tuntas terkait dunia pemotretan kepada Abagus banyak sekali, tapi sebelum kita lanjut ke hal tersebut, jangan lupa buat selalu dukung channel saya, yaitu channel Ngopi Lekat, ngobrol pintar lebih dekat. Saya ambil alih channelnya ya Bagus Motret. Jangan lupa like, comment, and share, dan tentu juga jangan lupa subscribe channel tersebut ya. Oke. Lanjut terkait dunia fotografi, memang menurut encapnya dunia fotografi teh sangat disebutnya susah untuk di hese lah mencek orang mah dunia fotografi teh diajar lah hese. Tidak mungkin otodidak. Kalau misalkan otodidak alus kan teh sampurna jadi bingkai nate. Nah, ada beberapa hal yang anu kudu konsep ya ditanyakan KA-nya terkait dunia fotografi, tapi itu mah engke lah lebih luas naik ngan bagi ya barudaknya anu cara apalah Bagus, mungkin orang-orang yang rumah tinggalnya di daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat mungkin sudah kenal lah aja Bagus banyak kan, karena dia anak seorang legend, seorang fotografi legend di wilayah ini. Wow. Terus dari mulai bapaknya sampai turun ke anaknya dan sekarang mengelola bisnis 2M-nya. Gitu ya? Insya Allah 2M. Insya Allah 2M. Jadi diteruskan lagi oleh anaknya Bagus. Mungkin yang mau saya tanyakan lebih dahulu, guys pakai bahasa Sunda we nya. Sok. Tiraha sih jadi seorang fotografer, awalnya kumaha? Apakah turun nanti bapak atau diajar sorangan? Gitu teh. Awal terjun menjadi seorang fotografer pertama itu mulai tumbuh rasa apresiasi dulu ya tahun berapa ya 2005.
Eta Karena teh kan umur masuk, sabaraha? saya lahir 86, 1986. Itu nggak nyalira, A. 2005. Nya 15 tahunan lah. 16 tahunan ya? Ya. 16 tahunan. Nah, awalnya kan itu zaman belum digital, belum zaman mirrorless, masih Masih zaman analog, film. analog, film. Film. Saya udah mulai suka nih tentang fotografi, gitu kan. Mulailah kalau terjun ke wedding 2013. Eta mangke Terjun gimana ke Mang? wedding awal mulanya gitu. Jadi saya selalu mengikuti perjalanan almarhum Abi ya. Dari situ kebetulan kan koleksi kameranya banyak juga. Ini dulu nih kayak gini nih. Ini pakai film. Eta teh pakai film. Iya, ini kamera analog namanya. Dan sekarang harga filmnya lumayan langka, harganya mahal juga kalaupun ada. Ini tapi aya kene aya kene komunitasnya aya kene teh. Cuman untuk fotografer ini paling oke lah, paling mahir mereka. Soalnya apa? Sekali jadi. Berbeda dengan mirrorless, dengan digital ya. Itu kan bisa dihapus dulu. Kalau ini kan enggak. Cepet-cepet kru jadi ya teh. Berarti lamun ngedit teh enggak ada editan. langsung cetak. Langsung cetak. Jadi karena dina istilah fotografi mah istilah segitiga exposure. Ta eta mainkan eta antara ISO, shutter dan aperture. Eta teh kudu pas. Ari aya nama kan penting banget fokus. Tukang ngeblur, gampang lah ya Lightroom, diedit lah ya. Zaman ini nggak bisa langsung jadi. Jadi saya salut nih kepada para fotografer di zaman analog. Itu sangat skillnya oke lah. Skillnya oke. Tapi kemungkinan ketika kalau misalkan barudak analog ya mindah ke barudak anu ayeuna jadi naon itu digital. Jadi skillnya lebih gampang kemarin. Lebih gampang. Soalnya kan semakin berkembang alat kamera gitu kan, semakin dipermudah kita untuk memotret. Gitu. Jadi tetap gue sangat salut dengan fotografer zaman dulu. Jadi dalam momen wedding terutama ya, itu kan harus sekali jadi. Nggak bisa dong. Tunggu dulu, nggak bisa. Langsung jepret, udah selesai ketinggalan momen kalau kita nggak tahu settingan. Ketinggalan momen. Daya nama kan anu sakapal konsepnya. Foto, edit heula. Terus alus. Karek cetak. Iya, aya nama kan aya cut reader kan, pakai cut reader. Jadi momen teh bisa beberapa kali jepret. Misalnya akad. Ngecep kan waktu itu udah masuk ke zaman mirrorless ya. Jadi gampang ngecep pas akad teh. Dulu ini kan pakai film. Film itu terbatas 36 jepret. Itu. Bayangkan kalau misalnya dalam suatu momen itu kita terlewat, itu bisa kena tuntut sama klien. Benar sih. Makanya salut banget nih yang pada zaman dulu. Perkara dunia fotografinya memang lamun ngomongin sejarah adalah lebih luasnya saat penemuan segala rupa. Karena menurut perkembangan zaman pasti teknologi selalu berkembang. Contohnya lebih kecil di dunia fotografinya. Karena kita ini seorang fotografer itu dibantu dengan salah satu medianya yaitu kamera. Iya. Terus seiring berjalannya waktu pasti aya we update-updatean. Aya we. Harua siga HP meureunna nya. Iya, sama dengan ya gitu. Ngan ieu mah lamun ngomongkeun sejarah, Pak. Bapak tak aya manggil awenya. Aduh, anjing. Nah, itu mah masih kan aya abinya. Di fasilitasan. Ada khusus kan banyak kamera kayak gini. Saya pegang satu ini dulu saya pegang yang ini yang Nikon. Dulu oke sih, sekarang ini kayak gini. Tapi bisa nyala? Bisa kalau ada film. Ini kan tanpa apa namanya? Baterai. Mahal tuh lamun beli film. Filmnya itu 200 ribuan. Seberapa kali jepret? 36. Lain bos. Nah, matak mikir-mikir heula balik deh ke analog teh. Ya udah mending mirrorless. Semakin dimudahkan juga cara motretnya. Diajarna apakah boga geus deg turunan ti abi ya? Apakah kudu diajar deui nyeting, editan? Nah, untuk
hal itu mungkin basicnya ada dari turunan ya. Mungkin setelah saya punya apresiasi terhadap fotografi, mulai saya belajar sendiri dengan mengikuti, dengan sering sharing ke orang tua gitu kan. Dan akhirnya secara teori lebih ke otodidak. Lebih ke otodidak, saya mengikuti kan sekarang lebih gampang untuk belajar, itu ada channel Darus Triadi itu tentang fotografi. Jadi kita bisa memahami lah. Jadi secara teori lebih ke belajar sendiri. Tuh, mungkin ada darahnya juga ya dari ayat mencek barudak urang mah nya ayat tereuh ayat terus tenang ya guru bahasa Sunda terus tenang singkat ayat turunan bang lama gitu. Ya barudak nya pang nama lain sonya sih maksudna hampura lamun perkara siga nu karare patut contoh bahasa fotograferna kan orang mah teu apalnya ge bakal dijelaskeun lah maksudna bisi hanjakal ieu mah nonton channel ieu da iya teh perkara kikian tuh tadi setting nya jeput asli ngan tadi orang keur ngariung teh siga rada ngeunaheun obrolan lamun dijieun konten terus ulah ada teuing karunya barudak jadi Kobuzer sing teu laku lamun urang alus ting teh ayeuna pengalaman siga kitu tadi urang ngabahas geus perkara sejarah lah bagus baheula perkara pemotretan teh siga kumaha ayeuna ya misalkan hiji waktu encap ya tertarik orang sih karena jadi fotografer bae sugan mau jadi guru kemana gitu ya naon sih hal anu kudu dipersiapkan geus pugu aing meuli kameramannya oke eta lah hiji minimal tumbuhkan apresiasi lah apresiasi teh resep pisan ka dunia fotografi minimal punya ngasih penghargaan lah ngasih pangebetah ka diri sendiri lah gitu nya minimal pelajari dulu gimana sih fotografi itu kayak gimana, cara belajarnya kayak gimana. Kedua, setelah itu muncul, apresiasi itu muncul, baru kita siapkan untuk beli alat. Tetap kudu boga alat lah yang bisa teh. Minimal 8 juta. Wow. Harga. Naon eta teh alatna? Mirrorless kamera. Eta teh nu keur diajar. Eta teh minimal harga sakitu. Ari nu harga 3 juta 4 juta mah karunya. Layaknya tanggung oge kagok. Ya, spekna lah. Nah, alat sampai 8 jutaan lah untuk pemula. Kurang lebih sekitar segituan lah 8 jutaan. Terus misalkan sebagai alat ya? Nah, udah punya alat, yang ditujunya mau kemana dulu? Apakah foto wedding, produk? Kalau foto wedding, kebetulan saya kan di wedding, butuh alat lain seperti halnya flash, lighting kan, kemudian ada tripod, itu kan kebutuhan di lapangan nanti. Terus apalagi apakah di wedding cukup, apa mau ke studioan, beda lagi budgetnya. Siapin aja 50 juta. Duh, iya 50 juta. 50 juta untuk studioan. Itu udah disebut layak naonnya layak siap terjun lah untuk menjadi seorang fotografer di luar skill dan lain-lain ya teman kudu prosesnya. Iya cukup. Soalnya apa? Zaman beda loh, esensi fotografer di zaman sekarang tuh beda. Sekarang mah kebanyakan pakai format RAW. Jadi gini, RAW itu fotonya itu mentah, jadi bisa diotak-atik lah dari segi warna, segi gelap terangnya bisa lah. Kalau saya saya nggak main RAW, saya main di JPEG formatnya itu. Ngerti tuh? JPEG jeung RAW. Makanya aing kudu nawae. Kalau intinya mah geus kitu. Ari konsep saya dalam motret itu harus sekali jadi. Misal pose gaun putih di wedding. Sekali jepret pose pertama itu harus jadi. Kalau misalnya pakai RAW, format RAW, itu mereka nggak akan berpikir komposisi, nggak akan berpikir tentang skin tone-nya. Hasil akhir diedit kalau di RAW. Namun JPEG kalaupun dicetak itu langsung jadi fotonya gitu. Minimal gitu. Tapi aya meureunna aya kekurangan aya kelebihan. Perbandingan antara RAW jeung JPEG leuwih ngeunaheun nu mana? Leuwih ngeunaheun RAW.
Soalnya fotonya bisa diotak-atik. Hmm. Keadaan situasi apapun kan, kalau di wedding kampung itu kan suka di halaman rumah, kan enggak konstan cahaya itu. Kadang tenda biru banget birunya, biru hijau, tenda oranye banget oranye. Ya, beda dengan yang masuk ke WO, mereka main di gedung. Iya, konstan, mau berapa kali pun motret di tempat yang sama tetap. Jadi kita punya patokan untuk segitiga exposure-nya. Misalnya ISO-nya cukup di 100. Udah jadi. Kalau kita kan pindah-pindah tempat. Kalau di saya gitu kan, sesi gitunya. Beberapa sesi. Misalnya kan tiap daerah juga macam-macam adatnya juga. Itu bisa adat-adatan ayah. Kadang ayah pokoknya sangat unik lah. Motret wedding di kampung unik, sangat unik. Ya. Dari segi dekorasi ada yang gimana gitu kan ya. Ada yang minim budget, ada yang wah, cuman ada tiang listrik. Kan suka bikin kita berpikir, oh ini gaji tiang listrik no. Gosrek. Jadi gitu. Jadi nah, untuk di kampung itu format RAW oke, bisa maksimal. Cuman makan waktu. Satu foto bisa beberapa edit ya, terus si konsumen ngaran-ngaran baru kan nunggu di udah gitu. Status sekedapnya ya bulan Juli sekedap lila tarau gitu. Kalau JPEG kan tinggal contrast stacking segala macam ya, dari mulai highlight ya sampai pencahayaannya di taken sedikit udah selesai, tinggal dikasih ke tempat percetakan. Kalau RAW kan satu-satu. RAW itu hasil mentahnya itu burik. Kok bisa burik? Karena apa? Karena di dalamnya tuh apa ya, kalau kita pindah ke ke Lightroom itu bisa dipecah. Jadi kalau misalnya kan kalau format JPEG naikin warna oranye itu kulitnya doang. Kulit kalau misalnya kita bajunya oranye, kadang ke bawah juga oranye naik jadi kontras gitu kan. Kalau di RAW enggak, kalau tinggal di selektif udah bisa entadina burik jadi glowing lah. Kata masih gana orang kayak ngebahas tadi part 2 orang kudu siga maca heula dan naon gini lamun urang rek ngayakeun di pertemuan minimal orang paham materi-materi naon bakal ieu mah geus asik geus lah eta. Ya intinya mun studioan minimal budget sakitu 50 juta. Kalau hanya sekedar orang menda minimal hobi heula nya. Siapkeun we 10 jutaan mah. Kamera misalkan encap mah hoyong moto aya wedding mah keelanya da butuh apresiasi jeung diajar anu rada lila. Motona nya anu rada gampang. Moto entog misalkan dunia binatang, alam misalkan. Bisa. Justru itu lebih gampang kan, enggak ada objeknya teh kan. Objeknya gimana, objeknya aja berjalan. Kalau di wedding kan kita yang konsep. Yang mending itu jadi sesatuan bae ame orang saingan gitu. Ora ya geus ulah sarawa dirawu kusiku ya saya ulah ngarusak rezeki batur. Aing teh asistennya dapat udud deula. Udud ketinggalan di dia. Balik deui lah maksudna perkara dunia fotografi. Ya intinya tumbuhkan apresiasi. Setelah itu ada, baru kita mulai masuk ke dunia fotografinya dengan awal kita beli kamera dulu. Kita terjun aja ke lapangan, motret candid kayak di pasar kayak ibu-ibu sedang apa kayak gitu. Itu sabaraha lila da aya dua naonnya karena dunia fotografi itu ditunjang dengan dua unsur. Pertama adalah kita sendiri sebagai seorang fotografernya, kedua adalah kameranya yang harus memadai lah, minimal orang teh ngerti. Kita kan harus menyesuaikan antara skill yang kita punya dengan alat yang sudah disediakan. Ayeuna skillna alus, aya alatna butut jeung lamun cek HP mah eta 518 MB. Ya, geus teu bisa kumaha. Ayeuna alatna alus, geus mirrorless naon segala rupa geus aya skillna wawadukan siga kieu mah nya geus sarua we siga patut. Nu penting mah cek Agus mah Abagus mah nu penting mah fokus tukang ngeblur geus selesai kan teu kitu. Aya proses anu lumayan rada panjang.
Oke, untuk menghasilkan sebuah jepretan bagus ada beberapa unsur. Misalnya di wedding ya. Satu tetap dong dari dekorasinya itu kan. Kedua dari make up-nya. Ketiga dari pokoknya situasi yang kalau misalnya paling enak tuh nuansa putih. Ya. Itu bikin banget glow. Nah, yang paling jelas objeknya. Banget. Jadi rewel ya, lawan misalkan anjing banget butut misalkan. Aduh, tak kudu sensor we. Ya. Sorry. Tapi bener oke sih. Kadang banget menjadi menunjang buat foto menghasilkan foto yang orang jangan pernah ada ninggalin seorang modelnya anjing kita boleh jadi model. Skip gitu. Jadi intinya patokan menjadi membuat sebuah foto yang bagus itu bukan dari alatnya juga, tetap dari skill. Ya. Sesuatu yang harus menunjang paling utama adalah skill dulu. Kedua alat. Ketiga duit lah, kemampuan. Ketiga ya itu masuk ke jasa nantinya. Tetap jadi kita skill dulu. Apapun kameranya, kalau skillnya udah oke, itu hasilnya akan sama dengan para fotografer profesional. Itu. Jadi patokannya di skill. Kalau alat hanya menunjang. Nah, tapi kalau skillnya udah mumpuni, itu kadang rebel juga. Rebelnya pengen alat yang lebih. Oh, ada orang yang menguasai. Oh iya mah apresiasinya geus rada. White balance-nya asa kurang kamera ieu mah ganti kelpinan misalkan ya. Kelpinan ieu mah hayang diupdate. Kadang gitu yang geus menguasai. Kadang gitu. Nah, minimal orang mah pertama belajar mah ya yang biasa aja. Ya. Di tahun 2000 seberapa? Wedding apa? Pas 2005-an. 2005 sampai ayeuna 2024 udah go profesional lah disebutnya. Go profesional. Enggak, lain perkara profesional nah, ieu mah geus diajar ngala duit tahun 2013. Kalau dikategorikan saya profesional apa amatir? Enggak, beda. Sugan? Jadi gini, hampura-hampura maksudnya ya mah aing padanya. Pemahaman saya, fotografer profesional dengan amatir bukan dari hasil, tapi dari profesi. Saya ada 2 profesi di samping fotografer. Kalau fotografer profesional, pure menghasilkan dari situ, bukan dari profesi lain. Itu yang profesional. Misalnya, saya kan bentrok dengan jam di kantor. Saya nggak bisa dong moto, misalnya ada acara tunangan, nggak bisa saya ke sana. Itu nggak profesional. Saya lebih masuk ke kategori amatir. Nggak, tapi pertanyaan kayak. Balik deh bro, maksudnya iya ya perkara profesional dan lain-lain mah ada beberapa unsur yang menunjang lah. Kayak beberapa kategori yang memang disebut amatir, profesional, diajar dan lain-lain lah. Kan iya mah lamun ngomongkan tadi Bagus kan diajar tim mimiti 2005 go ngeneangan duit, diajar neangan duit di dunia fotografer itu dari 2013. Panjang bro, maksudnya dari 2013 sampai 2024 bisa 11 tahun ya orang diajar neangan duit ya. Orang mah yang apal ke lain namanya kekurangan kelebihan kali-kaliku orang di dunia fotografer teh Bagus ya orang rek kawin misalkan Bagus bisa tepa motokeun kali-kaliku naon basic. Lebih ke klien kan berbagai karakter. Kadang ada yang mengerti dengan keadaan kita, tapi kadang ada bodoh amat, penting foto cepet beres. Biarpun fotografernya sibuk kayak bodoh amat, penting foto sini, album sini gitu. Nah dari situ, terus dari situasi ketika di lapangan banyak sekali. Kadang kan kalau misalnya saya kebanyakan job wedding itu dari klien langsung, bukan masuk WO, bukan masuk vendor. Kadang kurang komunikasi ketika saya di momen pose. Kan di kita mah aya acara nyembah bro. Nyembah eta di gaun kedua, di gaun kedua. Kadang pose can diambil ya. Tapi geus diburu-buru nyembah. Oke, itu salah satu variasi. Masalah dalam situasi yang saya hadapi di lapangan. Banyak. Ada yang dari klien juga ada. Ketika misalnya ya maaf. Kadang klien punya konsep sendiri.
Kak pengen kayak gini nih fotonya. Pas rek mesen teh. Iya, pengen kayak gini, saya request ya, gini nih. Oke, saya lihat kan, ini kan modelnya Korea dong. Oke, saya bisa konsep seperti ini. Saya bisa konsep seperti ini, tapi gitu. ya banget apa wayana. Itu bisa ngerubah, itu bisa ngedit banget tuh cabai jadi tirus, itu bisa. Cuman ada solusi, misalnya yang gendut, bisalah agak miring kayak badannya atau si cowoknya di depan, kadang si maaf ya, yang ininya yang punya poster gemuknya di belakang biar ketutup. Banyaklah solusi, banyak lika-liku dalam fotografi wedding itu. Sangat unik, apalagi di kampung. Paling jauh saya pernah lintas Jawa Tengah, lintas Pulau Jawa. Jawa Barat ke Jawa Tengah sih. Anjing kelihatan. Tapi kan nggak tahu Jawa Tengah. Oh bener, makanya mal apa? Mal apa sih Medan daerah perbatasan juga kumaha. Iya. Pernah ke daerah Salem itu. Salem berarti dia ke Salem teh sejam. 1 jam, cuman jalannya lumayan lebih dari 1 jam. Itu kalau kita terburu-buru oke kan nanjak gitu teh. Minimal ya foto wedding minimal orang kudu stay di lokasi teh jam berapa? Minimal sebelum jam 7 udah stay. Lebih baiknya jam 6. Jam 6 tuh kita stay di situ, apalagi kalau misalnya ada momen manekin ya. Ada momen foto detail, beauty, itu minimal kita jam 6 standby di sana. Bayangkan ke Salem, jarak tempuh sesuai dengan budget. Iya, sesuai dengan budget, cuman kan itu di sana nikmatnya jadi seorang fotografi. Iya mah udah di luar tindak konsep orang ya. Maksudnya, ya tama jadi resiko. Nah, lihat tuh sih unsur-unsur magic, unsur-unsur klinik lah. Misalkan aing ek moto ya berat nyawa kamera aing teh gening rusak gening kumaha pernah pengalaman gitu? Enggak pernah nyoba misalnya cepret kok ada jadi 3 orang kan gitu. enggak pernah. Mereka pun disiapin lah dari ritualnya. Mungkin sebelum acara wedding dimulai itu mereka melakukan ritual gimana kepercayaannya. Kalau misalnya kepercayaan dengan menyan ya udah silahkan gitu, atau kepercayaannya asrokolan kan gitu, supaya acara lancar seperti itu. Jadi nggak pernah terjadi ketika saya motret ada hal-hal yang tidak masuk akal, nggak pernah terjadi. Nama lamun ucap kudu nyimpulkannya ketika marane rek terjun dalam dunia fotografer, menyerahkan sepanjang hidup untuk menjadi seorang fotografer, neangan duit di dunia fotografer. Satu unsur yang harus kita punya itu adalah profesional. Rek kumaha bae medan, rek kumaha bae masalah, minimal ada feedback yang baik lah antara klien jeung orang sorangan. Komunikasinya harus baik. Jadi ketika kita motret, kadang kan ada klien yang mudah bad mood, ada yang ceria, ada yang asik, ada yang bisa ngikutin alur konsep kita gitu. Kadang ada yang rewel juga. Itu kita harus bisa menyikapi secara komunikasi dengan baik. Gitu. Jeung deuk ya. Ada satu hal yang harus saya apresiasi dalam seorang dunia fotografer. Misal fotografer nanya pribadi manehna. Seorang fotografer itu dituntut untuk selalu meningkatkan mood. Iya. Itu lika-liku termasuk orang rasanya keur kawin ku jalma ieu ya maksudna. Wah itu geus capek. Hayu mah itu tuh surak seri tuar tengit. Eta bro. Ya. Itu harus iya betul. Jadi kita harus bukan hanya skill dalam memotret ya. Kita komunikasi secara gestur juga harus bisa, secara merubah suasana, secara ketika klien udah bad mood nih gimana caranya supaya dia lebih ke fresh, lebih ke smile, lebih ke oke lah natural lah dalam senyum, bukan senyum maur ya. Gitu. Itu adalah harus dilakukan ketika kita melakukan sebuah pemotretan di sesi wedding. Karena kan momennya orang dituntut untuk selalu mengejar momen yang bagus. Tidak boleh melewatkan 1 detik pun untuk kehilangan momen. Ya aku aing keur akad. Kala ieu da acan ya rusak bisa. Bisa, Bro. Kita kan kudu profesional. Tapi aku akan 2 kali diulang deui henteu. Kudu kita harus pas settingan kamera pas,
melihat komposisi saya juga harus pas ya. Saya masuk kemana, kadang kan di kita mah tenda, cahaya kanan kiri masuk matahari ya, kadang seperti itu. Nah, kita harus pintar memilah di mana kita harus memotret, di mana cahaya jatuh ke muka, di mana di situ kita tentukan. Minimal seberapa kru? Minimal 3 atau 2 lah. 2 lah. Nya ulah sorangan malahnya. Sorangan mah lumayan capek. Nya awak teh nya. Awak teh. Kita berbagi lah. Berbagi nanawan kayak kira sorangan, Bro. Tapi saya pernah dapat klien yang super rewel. Aing Priwed. Bukan. Ntar kamu membahasnya. Priwed, dia pengen ke Jawa Tengah. Konsep orang Sunda tapi pengen ala-ala Jawa gitu kan. Kalau aing apa udah ya kadiarana. Jadi kita udah bikin konsep, dirubah, dia yang rubah, klien yang rubah. Jadi itu yang harus kita terima, kemauan klien harus kita ikuti. Nah, orang udah idealisnya. Orang idealis, nggak bisa idealis itu bisa menjatuhkan. Kecuali sekelas Darus Triadi boleh lah. Rio Motret silahkan. Bagus Motret belum. Nya mau laku lah teman kita. Mau laku dah orang teh diajar. Kikian teh kan Robe butuh duit. Iya betul. Pang-pang kadinya. Iya mah pertanyaan terakhir perkara bagan sih kata dia. Alhamdulillah ya bagus teh ayeuna gawe di kantor lah. Diangkat lah. Angkat jadi ke kenteng lah. Lamun kudu milih. Milih mana antara kedua hal tersebut? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa ditinggalkan. Itu bisa. Jadi gini, untuk ke pekerjaan kedinasan, secara kedinasan ya di kantor. Nah, jauh-jauh hari sebelum saya dapat rezeki itu, saya udah siapin krunya. Jadi ketika bentrok jadwalnya, ya udah kru yang turun. Nanti hasil akhirnya saya yang edit. Jadi, kau udah tapi? Kau udah. Nah itu. Nah itu minimal jalan semua lah gitu. Ya. Tapi jangan diikutin, ini nggak baik. Harus salah satu milih profesi itu. Ya biar maksimal kan, gitu kan. Profesionalnya. Ya. Orang udah memuaskan customer konsumen. Ya. Terus perkara kewajiban orang jadi seorang pegawai kan kudu dilaksanakan. Ya. Kan pegawai itu sampai jam 4 kerja. Nah, saya bisa nyusul ke lokasi kalau ada acara wedding. Misalkan di kita sampai malam tuh. Ya. Gaun 1, kedua, ketiga, lari lagi ke sebelah mana itu? Timur. Itu bisa sampai jam 11 malam. Ada kenapa ya? Duka eta, ada beda-beda pokoknya. Pokoknya keseruan di foto wedding tradisional itu sangat menarik, sangat bikin kita menantang lah. Menantang untuk kita garap. Penuh adrenalin gitu. Barudak salah satu pembahasan anu memang ayeuna keur dibahasnya aya mah setik gedenya berat badangna garis besarna unggul perkara dunia fotografer aya lamun ngabahas perkara teknik perkara skill kan cukup waktu eta mah moal sigana ieu lamun ieu kudu diputer wae unggal karunya HP-na sigana ngabeledukeun tanya kumpura wae gitu teh ngan terakhir lah maksudna sesuai itu sih. Misalkan tadi disebutkan budget kudu aya kurang lebih 50 juta dengan go enengan duit. Perkara pasif income kagantian sih dengan modal 50 juta sekali. Untuk hal itu tetap butuh waktu kan. Minimal 2 sampai 3 tahun. Itu bisa kita punya keuntungan lebih. Bisa tertarget dari modal kita yang keluar. Bisa. Asalkan satu manajemennya baik. Pelayanan kita ke kliennya oke. Apapun permintaan klien kita ikuti. Intinya kita servis maksimal untuk klien itu bisa dalam jangka waktu 1 tahun lah kita bisa mengembalikan modal yang kita keluarkan. 1 tahun 50 juta bisa. Sigana aing kudu jadi fotografer sigana. 1 tahun 50 juta. Bisa, insya Allah bisa. Coba aja. ulah dirawu ku siku. 50 juta 1 tahun bisa lah. Maksud bisa teh karena kan udah balik di kana perkara rezekinya. Nah, orang diajar aya cenah ge da. Iya kan balik di kana relasi. Bener teh sih. Lamun urang ngajadog wae di dieu mah teu boga relasinya, orang mah laku-laku. Mau anu ngajak. Cuman tetap fotografer itu harus ada tempat studio.
kebanyakan senior saya itu vakum itu karena mereka nggak punya studio. Studio. Ya. Jadi tetap karena kan jadi seorang fotografer kan dikekang oleh waktu. Jadi nggak selamanya kita berada di atas angin. Tetap ada pesaing yang muda, lebih fresh, lebih kreatif. Serangnya. Iya, diserang dengan menjatuhkan harga segala macam. Nah, itu harus kita siapkan. Di dia salah satunya ada studio. Ya, di dia misalkan sekali foto studioan 50.000, di Jawa Timur mah aya 10.000. 10.000 ya. Terus ya gitu Mas, ya, itu persaingan. Tapi kan balik deh karena naonnya siga dokter fotografer mah bro. Akhirnya mau cocok-cocok kan, kalau misalkan mana cocok di foto ku iya, punya klien tersendiri punya lah. klien sendiri, balik di siga gitu. Iya. Jadi sih meresep ya suranyeh lah. Nya. Ya meresep bager jalmana gitu kan. Telilanya ngeditna. Langsung di olahraganya langsung digap terus apapun keadaannya tetap tersenyum gitu kan fotografer ini mah. Nah, kita juga harus memikirkan hal seperti itu. Kita harus servis yang sangat maksimal. 1 kali job wedding sehari income 2 sampai 3 jutaan. bersih 2 sampai 3 juta. Ya. Full service. Tertarik? Teman aku udah diajarin lah bro, ya pedulilah waktuna teman ngomongkan perkara begitu. Sebab kan ai perkara jika magis anu ngatur. Tergantung orangna lawan attitude-na kita oke, ya udah itu terpakai sama klien. Tah, kitu mah nanya nyampur aya urang geus nyita waktu. Pang-pangna 42 tuh ya. 42 aya. Oke. Kayak orang cuma ngabahas ayalah perkara teknis. Skill, perkara fotografer dan lain-lain. Terus makanya lamun yang apal tong hilapnya like, subscribe, like, comment, share, sebarkan. KKBH anu hayang apal. Dukung channel ieu nya karunya pisan dukung. Karunya apa aing geus kentang ya geuning beledug. Urang petebang nih di channel Ngopi Lekat, Ngobrol Pintar, lebih dekat, lebih intim, hayang kenal salah satu. Lebih santai juga. Lebih santai lah. Oke. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih bareng saya Encep Kemod dan Abagus Potret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.